Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswi Staisman Syekh Mansur Pandeglang, Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media dan teknologi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Agus Hidayatullah MPD dengan judul materi pembelajaran berbasis web dan internet. Perkenalkan, nama saya Siti Melatu Hasanah, mahasiswa Syekh Mansur Pandeglang dari jurusan PAI semester 3. Saya akan memenuhi tugas UAS saya yang berjudul tentang pembelajaran berbasis web dan internet. Baik, langsung saja di sini ada pembelajaran berbasis web secara terminologi. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tepatnya berada dalam World Wide Web di dalam internet. Adapun terdapat dua langkah yang harus dilakukan untuk menentukan metode pembelajaran berbasis web, yaitu adalah menentukan terlebih dahulu tipe pembelajaran yang akan disampaikan. Dengan menggunakan internet, kita dapat mencari hal-hal yang belum terpahami dan menambah ilmu untuk kita semua. Terpenting ialah dalam menggunakan web ini secara positif, bukan untuk menggunakan hal-hal yang negatif. Baik, di sini ada fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis yang sesuai ada. Beberapa fungsi dan manfaat dari internet, misalnya fungsi web ialah sebagai alat komunikasi, karena sudah jelas bahwa internet berfungsi sebagai alat komunikasi yang mana dilakukan secara jarak jauh. Dari sini dapat kita lihat bahwasannya manfaat yang dapat kita ambil ialah menjadi sarana silaturahmi dan persahabatan menjadi lebih baik dan juga akrab, serta dimanapun seseorang yang itu akan berada dengan internet, maka kita dapat berteman dengan siapa saja yang melakukan komunikasi dengan saudaranya. Materi pembelajaran kini yang terpenting ialah apabila internet ini digunakan dengan hal yang positif, maka ia akan bernilai positif. Namun sebaliknya, jika hanya digunakan dengan hal-hal yang negatif, dampaknya akan lebih buruk bagi yang menggunakan. Di sini juga ada memilih metode pembelajaran berbasis web yang sesuai. Terdapat dua langkah yang harus dilakukan untuk menentukan metode pembelajaran berbasis web. Jenis apa yang cocok untuk diterapkan dalam suatu kondisi pembelajaran. Langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu tipe pembelajaran yang akan disampaikan. Langkah kedua dari pemilihan proses pembelajaran adalah memilih tipe pembelajaran berbasis web yang terpenting, yang paling tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, langkah-langkah yang menentukan jenis pembelajaran yang mana yang akan digunakan dalam suatu kondisi pembelajaran maupun pelatihan harus benar-benar diperhatikan dan dilakukan dengan teliti sehingga pembelajaran berbasis web yang dikembangkan dapat tercapai tujuan pembelajaran yang baik. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kemungkinan setiap orang dimanapun, kapanpun, dan untuk mempelajari kapanpun. Dan ada juga pembelajaran dapat sesuai dengan karakteristik dan langkah diri sendiri. Karena pembelajaran berbasis web membuat pembelajaran menjadi bersifat individu. Dan juga ada kemampuan untuk membuat tautan link sehingga pembelajaran dapat mengakses informasi dari sebagai sumber baik di dalam maupun ruang lingkungan belajar. Nah, di sini juga ada kekurangan, yaitu keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung kemandirian dan motivasi pembelajaran. Ada juga akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi si belajar. Ada juga dengan menggunakan pembelajaran ini, pembelajar terkadang merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi.
Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web melalui beberapa prinsip yang berperan dalam proses pembelajaran ini, yaitu ketergantungan. Yang dimaksud adalah bagaimana siswa mudah menggunakan web. Ada dua prinsip dalam ketergantungan ini, yaitu konsistensi dan kesederhanaan, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan baik dalam proses pembelajaran maupun materi dan aktivitas belajar lain. Manfaat media pembelajaran untuk mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, di kemungkinan terjadi distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Yang kedua, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Dan di sini yang terakhir, internet sebagai sumber belajar. Peranan internet dalam kegiatan belajar mengajar sangat menguntungkan karena kemampuannya yang mampu menyimpan dan mengolah data dengan jumlah yang sangat besar. Dengan demikian, internet menjadi teknologi terbesar di dunia. Sementara itu, mahasiswa juga dapat menggunakan internet untuk belajar sendiri secara cepat, sehingga akan meningkatkan dan memperluas pengetahuan, belajar berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan dalam bidang apapun. Di sini juga ada jenis-jenis pemanfaat internet. Ada berbagai macam pemanfaatan dalam menggunakan internet, baik itu dalam pendidikan atau perusakan moral. Salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis web dan mengimplementasinya. Pembelajaran berbasis web yang dimaksud adalah sebagai sebuah teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Semua pembelajaran yang berkaitan dengan internet itulah yang disebut dengan pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web ini juga tidak memandang tempat dan waktu sehingga sangat memudahkan para pendidik maupun peserta didik dalam mendapatkan informasi apa saja yang dia inginkan tentang pembelajaran yang ingin dia ketahui maupun model pembelajaran yang ingin diterapkan. Untuk mewujudkan pembelajaran berbasis web ini tidak hanya dengan memberikan materi-materi belajar yang diberikan di dalam kelas pada web sehingga para peserta didik dapat mengaksesnya melalui komputer yang menjadikannya bahan untuk mengganti kertas untuk menyimpan berbagai dokumentasi atau informasi. Melainkan pembelajaran web ini untuk mendapatkan keunggulan yang tidak dimiliki media kertas untuk media lainnya. Dalam mengimplementasinya, pembelajaran berbasis web tidak semudah yang dibayangkan. Selain internet juga memerlukan sebuah model pembelajaran yang cocok untuk mendukung keaktifan pembelajaran mengajar baik peserta didik, pendidik maupun media. Mendukung dan materi belajar yang akan diterapkan hendaknya perlu diperhatikan. Karena itu, ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Banyak pihak mencoba menggunakan teknologi web untuk mempelajari dengan meletakkan materi belajar secara online, lalu menguasakan pada peserta didik untuk mendapatkan materi belajar itu sehingga tugas baca. Setelah itu, mereka diminta untuk mengumpulkan laporan, tugas dan sebagiannya kembali ke guru juga melalui internet. Jika ini dilakukan, tentu tidaklah menimbulkan proses belajar yang optimal. Suasana yang ada di dalam kelas ketika proses belajar mengajar berlangsung juga mempengaruhi peserta didik untuk mampu mengembangkan potensi yang pada dirinya, misalnya dalam berdiskusi maupun tanya jawab, sehingga menuntut para pendidik untuk mampu merancang metode yang cocok dengan metode menerapkan pembelajaran berbasis web ini. Tidak hanya meletakkan segala sesuatu secara online, karena itu tidaklah cukup optimal.
Pembelajaran berbasis web salah satu model yang diterapkan dalam pembelajaran berbasis web ini adalah dengan model pembelajaran konvensional tetap muka, di mana pembelajaran tetap muka ini dilakukan dengan pendekatan student learning melalui belajar kelompok, sehingga model ini lebih menuntut terhadap partisipasi peserta didik yang tinggi. Baik, sampai sini selesai. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga apa yang saya tadi jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.